Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Joko Sudarmono menyampaikan pengembangan sekolah di SMK Negeri 1 Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, pengembangan sekolah di SMK Negeri 1 Sambeng ini diawali dari program pemerintah, yaitu program revitalisasi. Itu sebenarnya SMK Negeri 1 Sambeng ini berdiri mulai tahun 2008, tepatnya di Desa Pasar Legi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Nah, saudara-saudara sekalian, visi sekolah ini yaitu menjadi sekolah unggul berlandaskan IMTAK, orientasi perkembangan ilmu pengetahuan, terampil, berkarakter dan budaya Indonesia, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya menghasilkan tamatan yang beriman dan takwa, berakhlak mulia, karakter, serta budaya Indonesia. Menghasilkan tamatan yang profesional, menguasai ilmu dan teknologi dalam menghadapi tantangan global. Menghasilkan tamatan yang kompeten sehingga dapat terserap di dunia usaha dan dunia industri. Menghasilkan tamatan yang berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu menghasilkan tamatan yang berwawasan dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian di bidang keahlian teknologi dan rekayasa menjadi pilihan kita, yaitu visi misinya yaitu melaksanakan layanan prima dalam pelatihan, kemudian uji kompetensi dan pemasaran, kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kemudian misinya melaksanakan proses belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran praktik yang sesuai dengan kebutuhan industri pemesinan, meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi kompetensi, mengembangkan potensi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kemudian yang terakhir, melaksanakan layanan prima dalam pengelolaan program bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kemudian selama ini SMK Negeri 1 Sambeng yang tadi sudah saya bilang, muridnya hari ini itu tercatat 915. Kemudian gurunya itu ada GTT dan PNS. GTT-nya 34 orang, kemudian PNS-nya 42 orang. Tenaga administrasinya 19 orang dan hanya satu yang PNS. Kemudian rektorinya ini kita memiliki 23 ruang. Kemudian ruang prakteknya hanya 15 ruang. Kemudian perpustakaan insya Allah cukup memadai, tempat parkir, memiliki pujasera yang representatif, musola sudah bisa dipakai, namun perlu penambahan. Kemudian lapangan olahraga yang dicor sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Luas lahan yang dimiliki, kita ini memiliki 20.000 meter persegi. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Ini peluang kita. Jadi lulusan kita itu masih bisa kita genjot untuk lebih kompeten lagi. Ada peluang pengembangan program studi kalian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masih terbuka lapangan kerja di Dudika yang masih membutuhkan tenaga kerja tingkat menengah lulusan SMK. Pembiayaan sekolah dapat dilakukan dengan sharing antara bantuan pemerintah dengan bantuan orang tua siswa. Pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada peluang kerjasama dengan semua pihak dalam mengembangkan unit produksi jasa sesuai dengan program keahlian yang ada. Kemudian rencana jangka menengah. Saudara-saudara,
Untuk rencana jangka menengah ini ada 10. Yang pertama adalah sumber daya. Karena perubahan kuatnya karakter SDM dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi SMK. Itu prinsip kami. Kemudian yang kedua, pemakaian teknologi informasi yang maksimal akan membuat proses administrasi sekolah lebih cepat sehingga sekolah akan lebih berkonsentrasi kepada kualitas pendidikan. Ini nanti programnya yaitu membuat sistem administrasi sekolah itu dengan berbasis SIM, Sistem Informasi Manajemen. Itu menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi lapangan kerja yang profesional, mampu menjadi keunggulan bagi Dudi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Kemudian yang keempat, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini untuk pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu teaching factory. Teaching factory ini nanti untuk meningkatkan kompetensi guru peserta didik, mendorong terciptanya budaya mutu di sekolah, menciptakan budaya industri di sekolah, wahana kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru, sarana mengembangkan entrepreneur, tempat magang dan penampungan lulusan yang belum mendapat pekerjaan di dunia industri. Jadi masa tunggunya kita padat, kita mampatkan di teaching factory-nya. Selanjutnya, peserta didik dikondisikan untuk mengembangkan kualitas pribadinya, yaitu jujur, disiplin, mandiri, kreatif, kemudian berprestasi, terbentuknya etos kerja dan kemampuan strategis yang lain. Kemudian kerjasama dengan Dudi itu nanti kita coba untuk pengembangan di kurikulumnya. Bisa juga nanti untuk kunjungan industri, kemudian sebagai guru tamu, kemudian pembentukan kelas-kelas industri di sekolah kita, kemudian ada OJT, pelaksanaan guru magang di dunia usaha, dunia industri. Kemudian PKL atau Prakrin. Kemudian teaching factory. Teaching factory ini nanti kita arahkan ruang untuk mitra industri. Kita siapkan dan sudah ada di belakang. Teaching factory beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah nantinya dengan sekolah. Kemudian sebagai mitra industri perusahaan CSR. Ini yang kita dorong. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana. Jadi kita ini siap untuk menerima hibah dari pemerintah atau dari Dudi, pembelian peralatan, kemudian pembuatan sendiri, itu teman-teman yang di pemesinan sama di DKR itu untuk membuat peragam sendiri. Kemudian usulan kompetensi keahlian yang menjadi prioritas ini kita ajukan yaitu bidang pemesinan dan konstruksi. Kemudian kompetensi keahliannya kita arahkan yaitu teknik pemesinan. Kemudian sumber pembiayaan ya semoga nanti kita dorong lewat APBN. Itu kita tidak mampu kalau kita mandiri karena program ini luar biasa. Kemudian target peningkatan jumlah lulusan ini kita coba untuk 2 tahun yang terakhir kemarin yang bekerja langsung di kita itu tahun 2019 itu yang bekerja itu 188 tamatan, kemudian yang berwirausaha itu ada 48, kemudian yang masuk perguruan tinggi itu 35. Kemudian yang lain-lain ini memang tidak teridentifikasi. Kenapa? Ya ada yang langsung menjadi karyawan di luar negeri atau gimana. Yang jelas yang 3 orang ini tidak teridentifikasi. Ternyata tahun berikutnya juga masih ada yang tidak teridentifikasi 5 anak. Terus masuk perguruan tinggi meningkat menjadi 63. Kemudian yang berwirausaha juga meningkat menjadi 57. Yang bekerja menjadi 183. Nah ini kita alhamdulillah karena yang berwirausaha semakin meningkat.
Kemudian untuk proyeksi ke depan untuk lulusan tahun 2021 ini nanti jumlah murid kita itu 342 untuk rencananya besok Ramadan ini. Kira-kira nanti yang bekerja dan ini sudah ada yang mulai ditawar untuk bekerja itu sekitar 227. Kemudian yang berwirausaha nanti kita tingkatkan lagi, kira-kira ada 60. Kemudian yang masuk perguruan tinggi ini 50. Tahun 2021-2022 kira-kira nanti lulusan yang bekerja itu mencapai 204 siswa. Kemudian yang berwirausaha menjadi 70. Kemudian yang masuk perguruan tinggi 50. Karena memang ini. Kemudian kita berinisiatif untuk mengajak kerjasama ya di sekitar sini. Jadi ada memang kawasan yang luar, yang jauh. Ini paling jauh di Kabupaten Madiun. Itu paling jauh. Tapi semuanya ada di sekitar kita dan semuanya support. Nah, bentuk kerjasamanya ini ya mulai dari penyelarasan kurikulum, ya, kemudian tempat magang, rekrutmen. Nah, ini yang penting ini adalah di rekrutmen itu. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa hal yang terkait dengan SMK Negeri 1 Sambeng. Semoga dari paparan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.